sih orang-orang itu ijazah palsu apa ya. Ijazah palsu nggak mungkin lah jadi wali kota, jadi gubernur jadi presiden gitu lah. Jadi nggak usah kita cari-cari masalah untuk bikin sensasi. Ini sebenarnya negara ini masih punya moral karena mempersoalkan ijazah. Ya. Kecuali negara yang nggak punya moral kan bodoh amat lah. Kira-kira. Ini pertanda bahwa nggak boleh lagi seperti itu. Jadi kalau orang mempertanyakan tetap tentang kepalsuan atau ketidakpalsuan ijazah Pak Jokowi itu nggak salah juga kan? Nggak salah karena ada undang-undang keterbukaan informasi publik di mana di situ dikatakan masyarakat berhak sepenuhnya untuk mengetahui dokumen-dokumen dan meminta dokumen-dokumen itu dibuka kepada publik demi transparansi. Rakyat menunggu Presiden Jokowi pada waktu dia masih presiden untuk menampilkan ijazahnya. Itu hal yang bukan biasa, sangat standar. Mengapa? Karena presiden adalah pemimpin publik. Lain kalau dia sekedar individu biasa, orang nggak akan peduli mau berbohong kayak mau itu urusan moralnya. Tetapi karena beliau adalah pemimpin, maka orang menganggap bahwa dia dipilih untuk jadi pejabat publik, maka tidak boleh ada rahasia ke publik. Ketua Umum DPP Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu Jaya, Hercules Rosario de Marshall, bilang bahwa ijazah Jokowi asli. Jika itu palsu, harusnya sudah diketahui sejak beliau mencalonkan diri sebagai wali kota Solo dulu. Tetap bersikukuh selalu untuk memihak Pak Jokowi ya? Yang udah itu kalau yang dapat ijazah benar kok, orang wali kota, gubernur, presiden, apain sih orang-orang itu ijazah palsu apa ya. Ijazah palsu nggak mungkin lah jadi wali kota, jadi gubernur jadi presiden gitu lah. Jadi nggak usah kita cari-cari masalah untuk bikin sensasi, bikin gaduh-gaduh gitulah. Intinya ijazah itu mulai dari wali kota Solo. Nanti pakai ijazah kan? Habis wali kota Solo gubernur DKI, kan pakai ijazah kan? Habis gubernur DKI gubernur, kan pakai ijazah kan? Atau sekarang baru ributin palsu kepalanya yang palsu gitu. Statement ini pun langsung dibantah oleh Profesor Mahfud MD. Menurutnya, sah-sah saja orang menanyakan ijazah presiden atas asas keterbukaan informasi publik. Tapi kembali ke kasus tadi, kalau orang mempertanyakan tetap tentang kepalsuan atau ketidakpalsuan ijazah Pak Jokowi itu nggak salah juga kan? Nggak salah karena ada undang-undang keterbukaan informasi publik di mana di situ dikatakan masyarakat berhak sepenuhnya untuk mengetahui dokumen-dokumen dan meminta dokumen-dokumen itu dibuka kepada publik demi transparansi. Kalau tidak mau buka, ada pengadilannya namanya Komisi Informasi. Itu dia bisa mengadili, ya, semacam peradilan semua yang keputusannya mengikat. Harus dibuka, buka. Siapa? Nanti dibuka aja di KPU, mana? Solo, ya kan? Dulu daftar pertama KPU Solo. Ketika namanya masih Dr. Andes Joko Widodo. Sesudah jadi presiden juga ada ijazahnya lagi kok jadi insinyur Joko Widodo. Itu semua kan nanti bisa dibuka ke publik. Senada dengan Prof. Mahfud, pengamat politik Rocky Gerung menilai bahwa yang dipersoalkan dalam masalah ini adalah adanya dugaan pelanggaran administrasi publik oleh Jokowi. Ijazah itu akan ada keterangan ahli yang memungkinkan Pak Jokowi ditampilkan supaya betul-betul ada hal yang lebih dari sekedar pembuktian material. Tapi Pak Jokowi juga bisa datang ke persidangan dan memberi keterangan supaya bukan sekedar barang buktinya yaitu ijazah ansih sebagai benda, tetapi juga martabat Presiden Jokowi. Dan itu sebetulnya yang dikehendaki oleh bangsa ini supaya selesai problem yang udah berabad-abad. Sebetulnya kita sebut berabad-abad karena seolah-olah ini masalah yang akan diingat terus dalam sejarah negeri ini kalau tidak diselesaikan. Jadi mulailah dengan satu prinsip bahwa praduga tak bersalah itu hanya ada di depan pengadilan. Kalau rakyat menduga bersalah itu wajar aja karena rakyat menunggu Presiden Jokowi pada waktu dia masih presiden untuk menampilkan ijazahnya. Karena itu hal yang bukan biasa, sangat standar. Mengapa? Karena presiden adalah pemimpin publik. Lain kalau dia sekedar individu biasa, orang nggak akan peduli mau berbohong kayak mau itu urusan moralnya. Tetapi karena beliau adalah pemimpin, maka orang menganggap bahwa dia dipilih untuk jadi pejabat publik, maka tidak boleh ada rahasia ke publik. Itu resiprokasinya begitu, tukar tambahnya begitu, diangkat untuk menduduki jabatan publik. Maka konsekuensinya tidak boleh bikin rahasia di depan publik. Kan itu hal yang isi dari res publika, urusan publik itu segitu. Dasarnya lain kalau beliau adalah raja, maka tubuh privatnya harus dilindungi. Tapi tubuh privat Presiden Jokowi tidak terkait dengan ijazahnya. Mengapa?
Karena ijazah itu dipergunakan untuk kepentingan administrasi pendaftaran pejabat publik, dari beliau mencalonkan diri wali kota, lalu jadi gubernur, lalu jadi presiden. Semua itu ada prosedur administrasi publik. Kalau Pak Jokowi tidak punya jabatan publik, ya ngapain Pak Jokowi ladeni permintaan itu? Toh nggak ada konsekuensinya. Ini ada konsekuensinya tuh. Tapi dengan alasan bahwa itu udah pernah dibuktikan di KPU, bahkan sampai KPU, maka tidak sudah cukup. Justru karena ada kecurigaan, ya kembalikan aja kan tuh prosedur 2 menit. Jokowi sekarang sebagai orang biasa mengatakan, ini loh, silakan bawa semua mikroskop dan seluruh peralatan kimia untuk menguji apakah secara forensik ijazah saya palsu apa tidak. Dengan cara itu orang memuliakan kembali Presiden Jokowi bahwa oke, dia tidak berbohong dalam soal ijazah. Nah, soal kebijakan lain lagi. Ini soal yang paling primer yang akan dibicarakan bertahun-tahun ke depan bila tidak diselesaikan. Ijazah asli tidak dipegang di UGM, berarti case closed soal UGM itu. Karena UGM mengatakan ya itu silahkan cari ke Pak Jokowi. Walaupun sebetulnya ada semacam catatan administrasi yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan lulus. Tetapi pembuktian itu kan orang melihat ijazahnya. Kenapa ijazahnya tuh? Ya tadi karena itu barang otentik yang pernah diperlihatkan di KPU Solo, di KPU Jakarta, lalu di KPU Nasional, kan itu intinya kan. Kalau sekedar ya ada catatannya di UGM, iya itu pasti semua ada catatannya. Tetapi karena ini menyangkut surat resmi dalam bentuk material, bendanya itu ansik yang dipertunjukkan di semua urutan KPU dari Solo, Jakarta sampai nasional, maka orang mulai menagih barang itu. Jadi barangnya bukan pembuktian administrasinya itu. Itu yang membedakan antara keinginan untuk menghasilkan kejujuran dan keinginan untuk memeriksa keaslian. Itu kira-kira tuh. Soal kejujuran orang percaya, tapi soal keaslian orang ingin tagih. Sekali lagi karena benda itu pernah diperlihatkan di 3 tahapan KPU. Jadi soal bendanya itu dan mencari benda itu ya tentu saja mesti dilihat fisiknya kan. Jadi UGM udah selesai. Jadi sekarang tinggal Pak Jokowi, dan Pak Jokowi menerima mereka yang mempersoalkan itu, lalu mengatakan ini barangnya tetapi jangan dipegang, jangan difoto. Itu juga menimbulkan semacam, ya buat apa dia diperlihatkan, sekaligus saja kan difoto kan. Kalau dia betul-betul otentik, difoto dengan kamera jadul pun akan dianggap otentik karena dipersilakan oleh Pak Jokowi untuk didokumentasikan. Jadi justru dengan tidak didokumentasikan maka bertambah lagi kecurigaan publik. Kenapa Pak Jokowi hanya memperlihatkan ijazah itu? Bukankah ijazah itu bisa juga difoto untuk dianalisis secara lebih forensikal oleh Roy Suryo, oleh siapa segala macam itu yang ahli di situ kan. Pengamat politik dan militer Slamet Ginting menyebut bangsa Indonesia masih memiliki moral karena masih mempertanyakan keaslian ijazah seseorang. Saja. Urusannya dengan penegakan hukum, ya kan? Jangan seperti itu. Nah, kalau ini terbukti, Bung, pilihan 2 bagi Jokowi. Mengakui, minta maaf, atau lari ke luar negeri. Ya, karena masa udah merasa dibohongi 10 tahun, dan bisa-bisa segala produk yang dihasilkan oleh Presiden dengan ijazah yang patut diduga palsu itu bisa jadi tidak sah. Jadi batal demi hukum semua. Jadi batal demi hukum semua. Ini sebenarnya negara ini masih punya moral karena mempersoalkan ijazah. Iya. Kecuali negara yang nggak punya moral kan, bodoh amat lah. Kira-kira. Ini pertanda bahwa nggak boleh lagi seperti ini. Artinya Bawaslu, KPU dulu, pendaftaran segala macam, loh kok bisa bobol ini? Berarti... Dari mulai di Solo. Termasuk PDIP bertanggung jawab ini kan. Kau jangan cuci tangan. Harus tobat nasional di PDIP nih. Kau minta maaf nih kan. Kepada rakyat ya? Kepada rakyat. Gitu. Kenapa bisa mencalonkan? Iya.